Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, tempat yang diberkahi Allah dalam kondisi sehat walafiat. Insyaallah ngaji kali ini nggak terlalu berat. Ngaji kali ini kita cuma cerita. Sama seneng cerita tak kan? Ngaji kali ini kita akan cerita, tapi cerita yang ada di dalam Al-Quran. Cerita yang ada dalam Al-Quran. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 246. Surat Al-Baqarah ayat 246. Al-Baqarah ayat 246. Halaman 40 kalau di Quran yang ini halaman 40. Alam Taro, depannya Alam Taro. Sudah ketemu? Juz 2. Juz 2. Siapa yang suaranya enak? Aina Ahmad. Mana Ahmad? Ini Ahmad. Yang pakai baju merah, songgo hitam. Coba dibaca, Ahmad. Ahmad mana yang Ahmad? Di sing suaranya enak sapa? Iya, sing klambi kotak-kotak sampean. Coba dibaca ayat 246. Dibaca ayat 246. A'udzubillah. Nah. Bukan yang sebelumnya Alam Taro ilal malai. Nah, ya. Yang atas sendiri Alam Taro. Baik, itu adalah awal dari kisah yang akan kita ceritakan. Insya Allah kita akan berkisah tentang Tolut dan Jalut. Pernah dengar? Tolut dan Jalut. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 246. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Di situ artinya alam taro, tidakkah kamu tahu wahai Muhammad, ilal mala'i min bani Israil, dulu Bani Israel itu pernah mengadu kepada
nabi mereka. Alam taro ilal mala'i mim bani Israil mim ba'di Musa. Dan kejadiannya ini setelah Nabi Musa. Kejadiannya setelah Nabi Musa. Tahu Bani Israil? Bani Israil itu adalah anak turunnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya anak, ya, punya anak 12. Nabi Yakub punya anak berapa? 12 dari 2 istri. Istri yang pertama punya anak 10. Istri yang kedua punya anak 2. Punya anak berapa? 2 yang kedua. Dari istri yang kedua, 2 anak tadi, yang pertama namanya Yusuf, yang kedua namanya Ibnu Yamin atau sering disebut Bunyamin. Dan yang 10 tadi itu yang dicerita surat Yusuf, Yusuf dibuang sama saudaranya. Siapa yang buang? Yang 10 orang tadi. Dari 12 ini nanti muncul keturunan-keturunannya, itu namanya Bani Israil. Bani Israil sejak zaman Nabi Yakub, kemudian ada Nabi Yusuf, kemudian ada setelahnya dan setelahnya, itu pasti mereka ada nabinya. Pasti apa? Ada nabinya. Tidak pernah di dalam kampung Bani Israil kecuali pasti ada nabi mereka. Kecuali pasti apa? Ada nabinya. Dan kisahnya sampean sudah tahu ya. Ketika zamannya Nabi Musa, Bani Israil berada di mana? Di Mesir. Kemudian dari Mesir mereka lari diuber sapa? Fir'aun. Terus nyabrang Laut Merah. Nyabrang Laut Merah kemudian ke Syam. Kemudian Bani Israil dan Nabi Musa ini hidup di mana? Di Syam. Singkat cerita, setelah Nabi Musa meninggal, diganti saudaranya namanya Nabi Harun. Kemudian ada Nabi Yusha namanya. Ya. Kemudian setelah itu terjadi peperangan terus. Jadi apa? Bani Israil itu perang. Nah, dalam satu masa Bani Israil ini pernah mengalami yang namanya tidak ada nabi. Padahal itu tidak pernah terjadi. Jadi biasanya Bani Israil ini ada rajanya, ada nabinya, mesti ngono. Di Bani Israil, ya, itu pasti apa? Ada raja, ada nabi. Nah, karena mereka itu banyak maksiat kepada Allah, ajarannya Nabi Musa ditinggalkan, kitab Taurat digonta-ganti, dirubah-rubah, melakukan kemaksiatan. Akhirnya mereka dihukum Allah. Dihukum Allah apa? Dihukum Allah mereka dihancurkan, dikalahkan oleh bangsa lain. Dikalahkan, dihancurkan oleh bangsa lain. Bangsa itu biasa disebut dengan Amalikoh. Amalikoh itu pemimpinnya salah satunya namanya Jalun. Namanya Jalun. Ketika perang, orang Bani Israil kalah, sudah kalah. Dan ketika kalah, kalau zaman dulu kalau perang kalah itu sudah, kalau ada orang yang ikut perang prajuritnya diambil oleh musuh, dijadikan budak. Anak-anak juga sama jadi budak, perempuan juga sama jadi budak. Jadi sampai banyak dari mereka yang terpisah dari anaknya. Bapaknya nang kampungnya Bani Israil, tapi anaknya jadi budak. Ya, diambil musuh. Ya. Kemudian juga diantaranya mereka kehilangan yang namanya tabut. Tabut itu apa? Tabut itu kotak. Kotak yang isinya adalah Taurat serta barang-barang tinggalannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Di situ ono tongkatnya Nabi Musa. Ya. Kemudian ada bajunya, ada sandalnya Nabi Musa, ada sandalnya Nabi Harun. Diwadahi kotak.
Kotak ini dulu ya zaman Bani Israel, itu mereka kalau perang biasanya kotaknya taruh depan. Kotaknya taruh depan. Jadi ini musuh depan. Ini Bani Israel. Mau perang, kotaknya taruh depan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mereka meminta kepada Allah supaya mendapatkan kemenangan. Cek menang melawan musuh, kotaknya didengar. Ketika kalah perang, kotaknya pun hilang. Ya, jadi anak-anak mereka diambil jadi budak, istri-istrinya juga sama, dan mereka juga jadi budak. Kemudian tabutnya hilang. Terus yang ketiga, ketika itu tidak ada nabi dan tidak ada raja. Jadi karena kalah perang, wis gak duwe raja. Terus ya gak duwe nabi, nggak ada nabi. Karena kondisinya sudah kasihan sekali. Bani Israel ini merasa wis kita ini sudah kalah perang, keluarga kita ada yang diambil sama musuh, terus juga tabut tadi sudah diambil musuh, terus kita nggak ada nabi, kita nggak ada pemimpin, nggak ada raja. Gimana kita ngadepi musuh? Maka di sini diceritakan, alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Tidakkah kau melihat dulu ada orang-orang dari Bani Israel setelah zamannya Nabi Musa. If qalu li nabiyyin, mereka berkata kepada nabinya. Nabi ini di sini siapa maksudnya nabi di sini? Bukan. Nabi bukan. Ini setelah Nabi Musa. Bukan. Bukan. Nabi di sini maksudnya adalah Nabi Sam'un atau Nabi Samuel. Nabi Samuel. Silakan nanti dilihat di tafsirnya kalau yang sudah bisa lihat tafsirnya. Namanya Nabi Samuel. Karena ini sudah jauh dari Nabi Musa. Nabi Harun juga sudah jauh. Nabi Yusha bin Nun juga sudah jauh. Ada seorang nabi mereka namanya Nabi Samuel. Nah, kisahnya ketika mereka kan sudah kehilangan, nggak punya raja, nggak punya nabi. Biasanya kalau dari Bani Israel, ini ada keturunan yang biasanya dari keluarga ini itu nanti muncul nabi. Kalau dari keluarga ini biasanya muncul raja. Jadi kan ada 12 bersaudara tadi ya, 12 orang. Nah biasanya yang jadi nabi itu dari keluarganya salah satu orang ini, mesti dari mereka. Kalau jadi raja itu dari saudaranya yang satunya. Akhirnya yang dari keluarga yang biasanya jadi nabi itu dicari siapa yang masih hidup. Ternyata nggak ada yang hidup. Jadi garis keturunan yang biasanya jadi nabi itu nggak ada yang hidup, kecuali cuma satu orang wanita. Tinggal satu orang wanita dan dalam kondisi hamil, suaminya mati di peperangan. Karena tahu ini wanita ini dari apa? Dari garis keturunan yang biasanya apa? Melahirkan nabi. Maka perempuan tadi ya diberikan rumah ya, diberi tempat tinggal khusus ya. Nggak boleh kemana-mana, diamankan supaya tidak lari. Bukan supaya tidak lari, supaya tidak diketahui musuh. Akhirnya ibunya ini orang soleh, yang hamil tadi, ibunya ini orang soleh. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya berikanlah saya anak laki-laki, dan supaya dia menjadi nabi untuk bangsa saya. Berdoa kepada Allah. Ketika lahir dikabulkan, anaknya ternyata laki-laki. Dan ketika sudah cukup umur, anaknya diangkat oleh Allah menjadi nabi. Dan anaknya itu namanya Syam'un atau Samuel kalau dalam bahasa di kitab ya. Artinya apa? Syam'un atau Samuel itu artinya adalah yang didengarkan doanya oleh Allah. Lahirlah anak namanya Samuel yang kemudian menjadi nabi
yang kemudian ditanyai oleh Bani Israel ini. Bani Israel sudah lelah, perang kalah terus, kita nggak punya pemimpin, nggak punya raja. Maka akhirnya ngomong ke nabi mereka, Nabi Samuel. Idh qalu linabiyyin, di situ disebutkan. Ketika mereka ngomong kepada nabinya, nabi siapa tadi? Samuel. Idh qalu linabiyyin lahum. Apa yang mereka katakan? Ib'ats lana malikan. Ib'ats lana malikan. Tunjukkan kepada kami seseorang yang akan menjadi raja. Soalnya yang pertama, kalau misalkan perang nggak ada rajanya, itu kan sama seperti perang nggak ada pemimpin. Itu ya perang nggak ada yang jadi apa istilahnya ya, kalau tentara nggak ada yang jadi mimpin perang, ya kalah meskipun ada nabinya, karena nggak tahu caranya perang yang benar kan gitu. Akhirnya mereka minta kepada nabinya, tolong berdoalah kepada Allah, tolong tunjukkan, pilih dari kita siapa yang jadi raja, supaya dia yang mimpin kita untuk perang, supaya kita menang, nggak kalah terus gitu. Nuqatil fi sabilillah, yang mana kita nanti akan perang bersama raja tersebut. Sudah Nabi Samuel mereka mengatakan ya, mereka ngomong. Nabi Samuel jenengan pilih pun sembarang, pokoknya sing iso dadi raja, mimpin peperangan. Kemudian apa kata Nabi Samuel? Qala, Nabi Samuel mengatakan, hal asaitum, apakah kalian in kutiba alaikum, jika sudah diwajibkan perang, sudah dipilihkan rojo ya, wis dipilih no rojo, kemudian dikongkon perang ambil Gusti Allah ya, apakah kalian jika sudah diwajibkan untuk perang, kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, apakah kalian benar-benar mau perang? Nabi Samuel ini ragu ambil wong Bani Israel. Soalnya Bani Israel itu kadang cuma panas di awal, semangat, kemudian rasa-rasan. Nah, semangat, kemudian apa? Males. Itu biasanya Bani Israel seperti itu. Bani Israel seperti itu. Ketika keluar misalkan kisahnya sama Nabi Musa. Ketika Nabi Musa lari dari Fir'aun kan lari ke Syam ya. Ngepukno tongkati Musa, Nabi Musa ngepukno tongkati nang segoro, kemudian lautan terbelah menjadi dua, kemudian lewat, lari, sudah selamat. Kemudian menuju mana? Menuju Baitul Maqdis. Ketika itu Baitul Maqdis dikuasai oleh orang lain. Baitul Maqdis dikuasai oleh bangsa lain. Kan kudu perang berarti. Ketika semangat Bani Israel, ayo sudah perang. Kemudian Yesus, ayo kita perang. Sudah dekat sama Baitul Maqdis, umatnya Nabi Musa mengatakan Bani Israel, ya, yang menguasai Baitul Maqdis ternyata orangnya besar-besar, dan mereka itu disebut dengan bangsa Amalikoh. Amalikoh tadi, yang salah satunya nanti dipimpin oleh Jalut itu di zaman setelah Nabi Musa. Akhirnya apa? Bangsa Israel ketika di zaman Nabi Musa ini ya, akhirnya mereka nggak mau perang. Wes Musa, jenengan mawon sing perang dewe, kita tak longgo ngenteni. Ini jenengan menang, kalau tak temen mlebu. Kalau jenengan menang kita akan masuk, kalau jenengan kalah kita tak balik saja. Itu contohnya. Makanya ketika Nabi Samuel diminta oleh Bani Israel, tolong pilih jadi raja siapa, Nabi Samuel ragu-ragu. Temenan, nek wis tak pilih no rojo, kamu gelem perang temen. Maka mereka mengatakan kemudian, qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah. Ya, wahai Nabi Samuel, kenapa kita kok nggak mau perang? Mesti perang gitu. Terus pokoknya jenengan pilih rojo, pasti kita berangkat, kita perang. Waqad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kita ini sudah diusir dari kampung halaman, anak-anak kita itu sudah diambil oleh musuh, dijadikan tawanan. Ya sudah, kita ini nggak punya apa-apa kecuali perang. Sudah, kita perangi mereka, nggak masalah. Kemudian apa? Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilam minhum. Ketika sudah diwajibkan perang, ternyata mereka tidak berangkat perang. Nah, kan Bani Israel ternyata apa? Nah,
abang-abang lambi gitu istilahnya wong Jawa. Ana sing gak teko Jawa ta iki? Ada yang dari luar Jawa? Ada yang dari luar Jawa? Ada. Coba angkat tangan. 1 2. Dari mana? Ini yang merah ini dari mana? Dari Lampung? Itu yang kecil? Oh, Bekasi. Iya. Tak pakai bahasa Indonesia aja ya biar semuanya tahu. Ketika sudah diwajibkan perang, ternyata mereka nggak mau berangkat. Nah, kisahnya nggak mau berangkat ini nanti ada di terakhir kisahnya. Kemudian lanjut. Ketika dipilih, siapa yang dipilih oleh Nabi Samuel jadi raja? Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata nabi mereka kepada Bani Israel, innallaha, sesungguhnya Allah, qad ba'atsa lakum Taluta malika. Ayat 247. Dan ketika nabi mereka, Nabi Samuel mengatakan, wahai Bani Israel, Allah sudah milih yang jadi raja sekarang itu adalah Talut. Siapa namanya? Talut. Ya, Talut pakai to ya, Talut. Qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sekarang ini yang dipilih oleh Allah jadi raja adalah Talut. Ya. Siapa Talut itu? Ya. Diperhatikan ono sing turu iku, sapa sing turu iku? Bukan. Talut yang dipilih jadi raja. Siapa Talut ini? Yang pertama, Talut itu bukan garis keturunan raja. Jadi siapa Talut? Orang biasa. Bapakne duduk rojo, mbahne duduk rojo, buyute duduk rojo. Kakek moyangnya itu bukan raja, tidak ada yang jadi raja. Yang pertama itu. Yang kedua, dia ini orang yang miskin. Orang yang apa? Miskin. Orang yang miskin. Ya. Karena pekerjaannya ada yang mengatakan dia seorang pengembala kambing. Ada yang mengatakan pekerjaannya Talut itu tukang nyamak kulit binatang. Tahu nyamak kulit binatang ya? Iya. Jadi kalau ngerti beduk ya, beduk itu kan dari kulit. Kulit itu supaya tidak bau, dihilangkan gajih-gajih, daging-daging, ya. Kemudian dikasih obat supaya awet. Itu namanya samak. Nah, ini yang tukang bikin kulit seperti itu. Maka dia miskin. Ya, maka yang dipilih siapa? Talut. Talut ini bukan keturunan raja dan dia orang miskin. Terus apa yang dikatakan Bani Israel ketika tahu yang dipilih ternyata itu orang miskin? Kemudian lanjut, qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Qalu, Bani Israel mengatakan, anna yakunu lahul mulku alaina. Gimana kok dia itu bisa jadi raja? Jadi mereka itu protes ke nabinya. Ya. Tidak ada seorang umat atau tidak ada sebuah umat yang berani protes nanggone nabi ini kecuali Bani Israel. Ya, tidak ada umat yang berani protes kepada nabi kecuali Bani Israel. Mereka protes nanggone Nabi Samuel. Nabi Samuel, ini kok jenengan pilih orang miskin dan dia bukan keturunan raja terus jadi raja. Makanya disebutkan wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Sedangkan Nabi Samuel, kita ini lebih berhak. Kenapa kok harus pilih Talut? Kenapa harus pilih Talut? Kemudian mereka menyebutkan alasannya, walam yu'ta sa'atan minal mal. Padahal Talut ini orang miskin, nggak punya apa-apa kok dipilih jadi raja. Biasanya jadi raja apa orang kaya. Kemudian juga keturunan raja, kan nggak iso moro-moro dadi raja kan ya. Maka Nabi Samuel diprotes sama Bani Israel. Ya, kok milih orang biasa, orang miskin lagi, kenapa jadi raja? Kemudian Nabi Samuel mengatakan apa? Qala, lanjut. Innallaha astafahu alaikum. Yang milih itu, kata Nabi Samuel, yang milih itu bukan saya. Siapa yang milih? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang milih Talut jadi raja itu bukan Nabi Samuel. Yang milih itu siapa? Allah. Jadi langsung dipilih Allah Subhanahu wa taala.
wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kemudian ya ini penjelasannya. Kenapa kok Talut ini dipilih jadi raja? Meskipun dia orang miskin, meskipun bukan keturunan raja, tapi dia punya dua keistimewaan. Keistimewaan yang pertama, tubuhnya gagah dan kuat. Kan gak pantas nih dadi rojo misalkan kuru, gitu ya. Kemudian kurus sekali, kemudian kalau jalan pelan-pelan, sakit-sakitan, kan gak pantas ya jadi raja. Nah, Talut ini orangnya gagah besar, ya, gagah besar dan kuat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Talut ini pinter perang, ngatur strategi, ya, ngatur strategi. Nah kan percuma kalau misalkan perang milih orang kaya, ternyata orang kaya tadi tidak bisa perang. Misalkan megang pedang saja nggak bisa, kan nggak bisa perang. Makanya dipilih Allah ya apa? Talut. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Dan Allah itu memberikan kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Jadi Allah itu nggak boleh diprotes. Allah itu milih ini jadi raja, ya sudah, biarkan jadi raja. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kemudian ayat berikutnya, ayat 238. Ini ada peristiwa yang menakjubkan, peristiwa yang di luar kebiasaan. Wa qala lahum nabiyuhum. Ya, kemudian sebelum itu ya diprotes lagi. Nabi Samuel apa diprotes? Diprotes lagi. Ya sudah, kalau misalkan Allah yang memang milih Talut jadi raja, Nabi Samuel, tolong buktikan apa buktinya Allah yang milih. Ya, ini kan berani sekali ya, Bani Israel berani nang Nabi ini. Nabi ini diprotes terus. Ya. Ketika ditanya, wis Nabi Samuel, kalau misalkan Allah yang milih, mana buktinya? Maka didatangkan bukti yang luar biasa. Wa qala lahum nabiyuhum, dan nabi mereka yaitu Nabi Samuel mengatakan kepada Bani Israel, inna ayata mulkihi, tanda kalau dia itu dipilih Allah jadi raja, Talut itu dipilih Allah jadi raja adalah an ya'tiyakumut tabutu, akan datang kepada kalian tabut. Nah, tabut tadi apa? Masih ingat tabut tadi ya? Biasanya kalau perang ditaruh mana? Taruh depan. Nih perang biasanya Bani Israel tabutnya taruh depan. Tabut artinya apa? Kotak, wadah. Nah kan ketika kalah perang wadahnya diambil musuh. Nabi Samuel mengatakan tandanya kalau Talut ini dipilih Allah jadi raja, nanti kotak itu, kotak yang sekarang ada di musuh itu nanti datang sendiri ke sini. Nih, itu tandanya. Fihi sakinatun mir rabbikum, tanda, dan di dalam tabut tadi ada rasa ketenangan. Jadi makanya ketika perang biasanya tabutnya taruh depan. Itu biasanya akan turun ketenangan dan juga menang nanti dalam peperangan. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa. Dan di situ ada bekas-bekas peninggalan Nabi Musa, wa alu Harun, dan juga Nabi Harun. Tahmilul malaikah, yang bawa tabut itu dari tempat musuh ke tempat kita adalah malaikat. Jadi kisahnya ketika Nabi Samuel diprotes sama Bani Israel, ya sudah, mana buktinya? Disuruh semuanya ngumpul. Bani Israel yang jumlahnya ribuan, silakan ngumpul di alun-alun, namanya gitu. Wes ayo ngumpul di lapangan, ngumpul semua. Talut disuruh ke depan, Talut kamu depan. Ya, Talut kemudian ke depan. Tanda Talut jadi raja, nanti ada malaikat yang datang bawa tabut, naruh di depan Talut. Maka Nabi Samuel pun berdoa kepada Allah. Kemudian tabutnya terbang dari tempatnya musuh, dibawa oleh malaikat. Jadi malaikatnya terbang, ditaruh di depannya Talut. Ditaruh di depannya Talut. Kemudian ketika dibuka, oh iya benar, ini memang tabut, ini memang kotaknya. Dibuka, oh iki tongkatnya Nabi Musa, iki bajunya Nabi Musa dan sebagainya.
Nah, baru mereka percaya, oh ya sudah. Berarti tandanya itu. Tapi memang dasar Bani Israel itu orang yang apa ya? Tabiatnya itu suka mengingkari janji, ya. Dan juga apa namanya? Kalau orang Jawa itu abang-abang lambe gitu ya. Ngomongnya semangat tapi ternyata nggak mau melakukan. Ketika sudah diberi tanda seperti itu. Dan Bani Israel itu adalah orang-orang yang paling sering mendapatkan mukjizat Nabi mereka yang di luar akal. Contohnya apa? Laut terbelah, tongkat jadi ular. Apalagi contohnya mukjizat nabi-nabinya Bani Israel apa? Mukjizat Nabi Musa apalagi? Tangannya apa? Ketika dimasukkan ke ketiak kemudian keluar apa? Cahaya. Ketika di Bukit Tur mereka mengikat perjanjian dengan Allah, gunung itu diangkat. Itu bukan diangkat, bukan diangkat beneran. Jadi gunungnya terbang di atas mereka. Gunungnya diangkat. Dan yang paling terkenal ini dan sering terjadi. Ketika perang di semua nabi, gak cuma Nabi Musa, nabi setelahnya, ketika perang dengan musuh kemudian menang, harta rampasan perang, tahu harta rampasan perang ya? Ketika musuh kan lari kalah, hartanya kan kita ambil, nggak boleh dimakan, nggak boleh diambil, dikumpulkan, kemudian nabinya berdoa kepada Allah, nanti ada api yang turun dari langit kemudian membakar semua harta itu. Dan itu sudah biasa. Jadi orang Bani Israel itu adalah orang-orang yang sudah biasa melihat keanehan-keanehan. Hal-hal yang aneh itu sudah sering. Kayak kisahnya dengan Nabi Musa. Di Quran juga ada kan. Nabi Musa mandi, naruh bajunya di batu. Kemudian orang-orang Bani Israel itu ngomong, Musa itu kalau mandi nggak mau bersama kita, mandinya mesti sendiri. Nggak mau mandi bersama kita. Soalnya apa? Soalnya tubuhnya itu ada penyakitnya, makanya dia malu. Akhirnya apa? Nabi Musa pas mandi, bajunya ditaruh batu, batunya lari. Batunya apa? Batunya loh, ada di dalam Al-Qur'an. Ada dalam Al-Qur'an. Bajunya baju yang ada di atas batu, batunya lari. Lari dan berhenti tepat di depan Bani Israel yang sedang ngomongkan Nabi Musa. Dan Nabi Musa dalam kondisi tidak pakai baju dan kelihatan, Pak, ternyata tubuhnya Nabi Musa itu bagus, nggak ada penyakitnya, nggak ada cacatnya. Kan banyak hal-hal yang aneh. Misalkan Nabi Musa dengan Khidir, ya kan sudah masyhur ya, Nabi Musa dengan Khidir ya. Nah, ini salah satu hal yang aneh yang terjadi di Bani Israel. Dibawa terbang, kemudian tabutnya ditaruh di depan Tolut. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'min. Sudah, ini tandanya, kata Nabi Samuel. Ini adalah tandanya bahwasanya Tolut itu adalah raja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akhirnya Bani Israel terima, ya wis, berarti Tolut ini raja. Ya, masuklah mulai mengatur strategi, ayo kita perangi. Kalau kita perang, musuh orang-orang Amalikoh. Orang Amalikoh itu adalah orang-orang atau bangsa yang dulu menghuni Jazirah Arab, Yaman, Irak, Iran. Jadi mereka menguasai itu. Dan terkenal orang-orang Amalikoh ini tubuhnya besar-besar. Berbeda dengan tubuh manusia normal, bisa dibilang seperti raksasa. Besar-besar orangnya. Ya. Dan mereka kuat-kuat, orang Amalikoh. Salah satunya adalah Jalut ini. Jalut itu jadi orangnya besar dan dia pemimpin perang. Maka akhirnya Tolut pun berangkat, ngatur milih mana orang-orang yang bisa diajak perang dari Bani Israel. Maka dipilihlah ada sekitar 81 atau 87 ribu Bani Israel, bawa pasukan 80 ribu. Ya, yang mimpin siapa? Raja Tolut tadi. Kemudian Raja Tolut ini bikin ujian, dicoba.
yang ada di dalam ayat 249 surat Al-Baqarah lanjutannya. Falamma fasala Talutu bil junudi. Ya. Ketika Raja Talut sudah ngatur pasukan, kemudian berangkat. Qala, maka Talut mengatakan kepada pasukannya yang 80.000 tadi, innallaha mubtalikum binahar. Sekarang pasukan, kalian diuji Allah, nanti di tengah jalan ada sungai. Nanti di tengah jalan kita ketemu apa? Sungai. Sungainya dikatakan itu para ahli tafsir terletak antara Urdun dengan Palestina. Ya, jadi mereka itu menuju musuhnya. Maka diuji sama Talut. Faman syariba minhu fa innahu minni, faman syariba minhu falaisa minni, wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Raja Talut mengatakan apa? Kepada prajuritnya dikatakan apa? Nanti kalau ketemu sungai, siapa yang minum maka mereka nggak boleh ikut perang. Yang minum dari sungai nggak boleh apa? Ikut perang. Kalau yang minum tapi cuma sekali, jadi minum cuma sekali, jadi ini kan sungai, ngambil sekali terus minum sudah, maka dia yang boleh perang. Jadi kalau dia ngambil lebih dari sekali nggak boleh ikut perang. Kalau ngambil sekali, mereka yang bisa ikut perang. Dicoba sama Talut, diuji benar-benar mau perang apa tidak. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadi, kecuali orang yang ngambil air cuma satu cidukan, sak cawuan. Ya, satu cidukan saja, maka ini yang boleh ikut perang. Kalau minum terus nggak boleh. Maka apa yang terjadi? Pas ketemu sungai, fasyaribu minhu, ternyata pasukannya hampir semuanya minum. Hampir semuanya apa? Minum. Jadi minumnya itu minum banyak gitu. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum, kecuali ya sedikit saja. Kecuali sedikit saja. Jadi tadi dari berapa? 81.000. Ya, 81.000 dikatakan dalam tafsir yang tidak minum kecuali cuma satu kali itu jumlahnya ya tinggal 1.700 orang saja. 1.700 orang. Jadi kan jauh jaraknya. Ini 80.000 lebih. Ternyata semuanya minum. Dan diceritakan ya, dikisahkan itu ya, dikisahkan dalam satu riwayat, ketika mereka minum lebih dari satu kali, mereka itu nggak merasa selesai. Jadi merasa masih pingin minum terus. Jadi akhirnya mereka nggak berangkat. Jadi minum terus, minum sekali, dua kali minum terus. Ya, tapi yang minum sekali, maka merasa apa? Sudah kenyang dan merasa tidak haus lagi. Maka dari 81 tinggal 1.700. Illa qalilan minhum, cuma sedikit sekali. Berangkat 1.700. Ya. Kemudian ada cobaan lagi, bukan sampai situ. Bukan berhenti cuma sampai cobaan sungai tadi. Ternyata ada cobaan lagi. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'hu. Ketika sudah, awalnya Raja Talut bawa pasukan 81. Kemudian gugur, yang ikut cuma 1.700. Ya, sudah lewat sungai. Kemudian ketika ketemu dengan musuh, mereka melihat jumlahnya tidak sepadan. Musuhnya banyak dan mereka tubuhnya besar. Karena itu tadi bangsa Amalikoh. Amalikoh itu terkenal dengan bangsa raksasa, besar-besar tubuhnya. Maka akhirnya mereka sebagian yang 1.700 tadi ngomong, qalu la taqata lanal yauma bijaluta wa junudihi. Raja Talut, sepertinya kita nggak jadi perang. Orang musuhnya kayak gitu banyak, ya. Musuhnya banyak gitu ya.
Ya kita nggak jadi perang wis, kita balik pulang saja. Aneh minta pulang, 1.700 tadi minta pulang. Ya masa rajanya berangkat sendiri ya, kan nggak mungkin, harus ada pasukan. Akhirnya yang minta pulang disuruh pulang. Ya wis, siapa yang nggak mau perang? Sudah silakan balik pulang. Ternyata balik pulang hampir semuanya. Tersisa berapa orang? Tersisa 314 atau 313. Jumlah yang sama ketika Rasulullah perang Badar musuh orang Mekah. Jumlahnya pasukannya Nabi sekitar 300 ya, 13 atau 14. Ya, makanya ketika di perang Badar itu ya, para sahabat ngomong, jumlah kami ketika di perang Badar, tahu perang Badar nggak? Ya tahu ya, tahu ceritanya ya. Yang mimpin orang kafir siapa ketika perang Badar? Ada yang tahu? Abu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ya. Perang Badar itu yang mimpin orang kafirnya Abu Jahal. Orang kafir berapa jumlahnya, ada yang tahu? 1.000. Musuh berapa orang muslim? 300 ya, 312 atau 300 ya, nggak sampai 320 pokoknya. Jadi satu orang berarti ngadepi berapa? 3 orang. Satu orang kudu harus mengalahkan 3 orang. Ya kan? Kalau 1.000 dibagi 300 kan sekitar 3 orang. Jadi 3 kali lipat. Ya, 3 kali lipat musuhnya. Maka semuanya dari 1.700 pasukannya Talut tadi, semuanya pulang tinggal 300 ya, 300 sekian. Tinggal sedikit sekali. Musuhnya banyak ribuan. Dan tubuh mereka besar-besar. Makanya disebutkan qalal ladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Yang 300 sekian tadi yang ikut perang sampai akhir, mereka kemudian mengatakan ya, mereka adalah orang-orang yang yakin bahwasanya mereka pasti menemui Allah. Kita nggak perang sekarang atau nggak mati sekarang, tapi kita pasti akan mati. Ya lebih baik kita mati sekarang saja, sudah nggak apa-apa. Mati di medan jihad, pahalanya besar, masuk surga jelas, dijamin. Ya, diampuni dosanya. Ya kalau pulang ya meskipun nggak mati sekarang ya pasti nanti juga mati. Ya sudah, kita berangkat saja. Wong ini juga ada nabi, ada raja. Kemudian mereka mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Sudah berapa banyak cerita pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Dan ini sudah sunatullah. Dan apa? Sudah menjadi sunatullah. Jadi kemenangan itu bukan karena jumlah. Perang-perang yang terjadi, khususnya perang kaum muslimin, ya itu bukan karena jumlah. Perang Badar kaum muslimin kalah jumlah. Ya. Perang Khandaq, tahu perang Khandaq? Ya, perang Khandaq. Orang-orang kafir dari Mekah gabungan dari orang lain 10.000 ngepung ngepung Madinah. Itu berapa orang cuma di Madinah? Sedikit, kalah jumlah. Perang Khandaq menang. Ya. Perang Tabuk juga sama, menang. Ya. Kemudian setelah itu zaman sahabat. Ya, zaman sahabat. Di zamannya Umar bin Khattab misalkan. Perang Qadisiyah melawan orang-orang Persia, ya. Kemudian perang melawan Mesir, ya. Dan seterusnya. Jumlah kaum muslimin mesti lebih sedikit. Tapi yang menentukan apa? Yang menentukan adalah apa? Yang menentukan kemenangan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan kemenangan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dan patuh kepada Nabi, pada Rasul dan Allah. Kalau nggak patuh meskipun jumlahnya banyak, kalah. Tahu perang Uhud? Tahu perang Uhud ya? Perang Uhud itu setelah perang apa? Badar. Perang Uhud kaum muslimin menang atau kalah? Kalah. Hah? Siapa yang ngomong menang? Gak kalah ya. Salah satu alasannya kenapa kok kalah? Iya, karena siapa yang tidak menuruti perintah Rasulullah?
yang di atas gunung. Nabi sudah ngomong, ini sampean sniper ya gitu ya. Kalau sekarang sniper, kalau dulu panah ya. Sniper ojo mudun. Jangan turun. Meskipun kita menang jangan turun. Disuruh Nabi gitu. Oh ya. Ketika sudah perang, kaum muslimin terlihat menang, orang kafir sudah lari, mundur, sudah mulai mundur. Kaum muslimin sudah mulai nyerang, maju terus, maju terus. Ada barang-barang yang ditinggalkan orang kafir. Orang yang di atas gunung tadi disuruh Nabi berdiam di situ, nggak boleh turun. Akhirnya turun. Ya, Pak, nggak nuruti perintah Rasul. Ketika turun, tahu ternyata Khalid bin Walid. Tahu Khalid bin Walid ya? Ketika itu masih musyrik, masih belum masuk Islam. Khalid bin Walid tahu loh, itu ada celah di situ. Oh, berarti yang nyerang panah dari sana. Khalid lari lewat belakang, nyergap yang berada di gunung tadi, nyerang kaum muslimin dari belakang. Sudah kaget, kocar-kacir kalah. Khalid bin Walid. Iya, yang mampu mengalahkan pasukan Rasulullah. Makanya Khalid bin Walid itu dijuluki satu-satunya panglima perang yang tidak pernah kalah perang selama hidupnya adalah Khalid bin Walid. Mas, ketika dia jadi orang kafir atau ketika dia jadi orang muslim, kalau perang nggak pernah kalah, mesti menang. Itu Khalid bin Walid. Nah, kembali ke ceritanya Talut. Akhirnya terjadilah peperangan. Dan dikisahkan Nabi Samuel ini kan ikut perang juga ya tadi ya. Nabi Samuel ikut perang. Nabi Samuel mengatakan, dari pasukan 300 sekian ini nanti ada orang yang akan bisa mengalahkan Jalut. Jalut itu yang mimpin, panglima perangnya. Orang itu adalah orang yang ketika pakai baju perang saya itu pas. Jadi Nabi Samuel itu punya baju perang, ya, tahu baju perang ya? Ada baju perang, tapi masih belum terbuat dari besi. Masih belum terbuat dari apa? Besi. Soalnya yang pertama kali buat baju perang dari besi itu Nabi siapa? Nabi Daud. Wa alannal lahul hadid, kata Allah. Dan besi kami lunakan untuk Daud. Akhirnya Daud itu Nabi Daud yang bisa bikin baju perang dari besi. Sebelum itu baju perang ya biasa dari kulit hewan dan sebagainya. Nah, ini punya baju perang. Nabi Samuel mengatakan, baju perang saya ini ya nanti akan dipakai oleh siapa yang pas pakai baju saya, maka silahkan ambil baju saya. Dan yang ambil baju saya nanti silahkan musuh Jalut gitu. Akhirnya dicoba semua. 300 pasukan itu nggak ada yang pas, nggak ada yang cocok. Ada yang kekicilan bajunya, ada yang kebesaran. Kemudian ada anak muda, ada anak pemuda ya paling mas-mas Iko ya. Kemudian dia itu kerjaannya apa? Menggembala kambing, angon wedus ya, punya kambing ya, dia gembalakan. Kalau ada orang beli dijual, kalau nggak ada orang beli dimakan sendiri gitu. Anak muda itu namanya Daud. Anak muda ini apa namanya? Daud. Maka kata Nabi Samuel, kamu yang nanti musuh Jalut. Maka sudah menjadi takdir Allah. Ketika belum mulai perang, Jalut maju. Musuh tadi ya, Jalut itu panglima perangnya maju. Dia mengatakan man yubaris. Jadi kalau tradisinya perang zaman dulu, tradisi perang zaman dulu, sebelum perang itu ada duel. Ada duel. 1 lawan 1. Pemanasan. Jalut maju, musuhnya maju. Sudah dari kalian siapa yang maju? Ya, mana pemimpin kalian? Ayo maju sini, duel 1 lawan 1. Ditantang sama Jalut. Maka Talut itu pemimpinnya, tapi yang maju Daud. Yang maju siapa? Daud. Daud itu tubuhnya biasa dan dia masih muda. Maka diremehkan oleh Jalut. Ya, apa nggak ada yang lebih tua gitu? Atau yang lebih bagus lah tubuhnya yang lebih besar, kok ada anak muda gini kok suruh maju musuh saya gitu. Katanya Jalut. Ya, sama ketika di perang Badar. Perang Badar itu sebelum terjadi perang, sesepuh orang-orang Quraisy itu maju 3 orang.
Kemudian nantang, ayo siapa yang maju, kita duel dulu sebelum perang. Maka yang maju orang-orang Madinah. Maka nggak mau mereka. Jangan orang Madinah, kami mau saudara-saudara kita sendiri. Maka yang maju Hamzah, kemudian Ali, dan juga ada satu sahabat yang lain dari orang Mekah. Akhirnya yang duel pun kalah. Nah ini yang maju Nabi Daud. Ya belum jadi nabi, itu masih anak muda biasa. Akhirnya Daud maju, dan dikisahkan Daud yang masih muda ini, dia itu pandai bukan ketapel ya, pandai menggunakan alat mirip ketapel tapi bukan ketapel. Pernah lihat ya anak-anak kecil yang di Palestina yang ngelempari batu tank? Itu kan ada yang pakai tangan biasa, ada yang pakai kain diputer gini, kemudian dilemparkan gini, terus batunya lari kena tank. Nah Daud itu pinter pakai itu, jadi dia punya kayak kain gitu, kemudian batunya ditaruh di kain agak panjang gini, kemudian diputer, ya kemudian diputer. Dalam riwayat disebutkan ketika berangkat perang itu, pas Daud jalan, tiba-tiba ada yang manggil, dicari mana nggak ada orang, dipanggil lagi, ya, dipanggil lagi, dicari-cari, ternyata sumber suaranya dari satu buah batu. Ada batu ngomong, kemudian dia ngomong, bawa saya, nanti gunakan saya pas musuh jalut. Batunya ngomong gitu. Ya. Nah, ini bukan suatu hal yang aneh ya bagi orang yang bertakwa pada Allah. Nabi itu pernah dijak ngomong sama daging. Pas disuguhi daging sama orang Yahudi, ya. Kemudian Nabi makan satu gigit, digigit sekali langsung dilepeh sama Nabi. Ketika ditanya, loh Nabi kok ngelepeh daging? Ya dagingnya tadi bilang ke saya ini ada racunnya Nabi, jangan dimakan. Sahabat yang lain makan, akhirnya beberapa mereka meninggal. Tapi Nabi masih ya diberikan kesehatan Allah, dan dagingnya tadi yang ngomong. Kemudian dipanggil orang Yahudi yang ngasih daging tadi. Ya, kamu ngasih racun ya? Nah, akhirnya dia ngomong, iya saya ngasih racun. Batunya tadi ngomong ya, kembali ke Daud tadi. Batunya ngomong ke Daud, bawa saya Daud, saya nanti lemparkan saya ke Jalut, saya akan membunuhnya. Dibawa sama Daud. Ya itu kemudian akhirnya terjadi duel, ya, 1 lawan 1. Daud yang anak muda tadi belum jadi nabi, musuh Jalut, dia panglima perang, tubuhnya besar, senjatanya lengkap, ada pedang, ada tombak, ada tameng. Maka Jalut dari Daud dari jauh sudah muter-muter batunya, kemudian batunya dilempar. Akhirnya terkena Jalut, ya. Ya, ada riwayat yang mengatakan kena matanya, ada riwayat yang lain mengatakan kepalanya. Ala kulli hal, setelah dilempar batu, akhirnya melukai Jalut dan Jalut meninggal. Kalahlah Jalut. Jadi pasukannya siapa yang mimpin? Nggak ada yang mimpin. Pasukan kalau nggak ada yang mimpin itu bingung. Nah, ini gimana ini perangnya? Ini panglima perangnya sudah meninggal. Nah, akhirnya bingung, langsung diserbu sama Tolut, Raja Tolut, dan juga Nabi Samuel, orang-orang Bani Israel diserbu, kalahlah pasukan Jalut tadi, meninggal. Setelah itu, ya, akhirnya Bani Israel pun menang. Mereka mengambil lagi keluarga mereka yang ditawan oleh musuh, ya. Kemudian mereka pun akhirnya tetap dibimbing oleh Raja Tolut. Kemudian nabinya adalah Nabi Samuel. Ya, jadi sejak dulu Bani Israel itu pasti ada 2 gandengannya, ada rajanya, ada nabinya. Kemudian setelah Nabi Samuel meninggal, nggak ada yang melanjutkan jadi nabi. Ketika Raja Tolut meninggal, nggak ada yang melanjutkan jadi raja. Akhirnya ada Daud, kemudian dia diangkat jadi nabi plus diangkat jadi raja. Dan itu pertama kali Bani Israel punya
raja dan nabi satu orang. Biasanya nabi sendiri, raja sendiri. Ya, kemudian Nabi Daud pun memerintahkan ya perang menang. Diganti anaknya Nabi Sulaiman malah semakin berkuasa. Ya, Nabi Sulaiman pasukannya bukan cuma manusia ya, pasukannya jin. Ya, kemudian apa? Hewan-hewan pun bisa berbicara dengan Nabi Sulaiman. Pasukannya itu hewan, jin, manusia. Kalau perang, ya kalau berangkat kemana naik angin. Ya, gak kayak alat, ya mirip Aladin ya, numpak sajadah ngumpul itu. Tapi ya maunya naik angin, ya anginnya membawa Nabi Sulaiman. Dikisahkan Nabi Sulaiman itu, ya mungkin kita bertanya, loh, kok kenapa ya, kok jin, setan kok tunduk ke Nabi Sulaiman? Kenapa kok nggak lari saja? Pernah mikir gitu nggak? Pernah mikir gitu? Kan Nabi Sulaiman itu kan pasukannya siapa? Setan kan ya? Nah kenapa kok setannya nggak lari saja? Nggak lari saja. Dalam riwayat disebutkan, setan itu kalau tidak patuh atau melarikan diri dari Nabi Sulaiman, mereka akan mati terbakar. Makanya ketika selama Nabi Sulaiman hidup, mereka itu jadi budaknya Nabi Sulaiman. Mereka nggak berani lari dari Nabi Sulaiman. Ala kulli hal, itu tadi adalah kisahnya Talut sama Jalut. Ya, Nabi Samuel di awal ya. Tapi kisah utamanya adalah Talut dan Jalut. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi kita akan cerita lagi ya. Biar nggak terlalu materinya nggak terlalu berat ya, kisah-kisah saja. Sebelum ditutup, silakan disebutkan pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Iya. Satu apa? Membangkang. Siapa yang membangkang? Bani Israel. Yang pelajaran pertama yang disebutkan oleh siapa namanya? Andika, yang disebutkan oleh Andika tadi. Pelajaran pertama adalah pembangkangan Bani Israel terhadap Nabi. Dan itu yang menyebabkan murka Allah. Makanya Bani Israel itu disebut al-maghdub alaihim, yang dimurkai Allah. Soalnya apa? Mereka itu paling seneng ngeyel sama Nabi. Nabi ini ngomong A, diprotes, lu kenapa kok anak Kanjeng Nabi, kok gak B ae, kok gak C ae, kan protes. Beda dengan para sahabat, ketika Nabi mengatakan sudah lakukan ini, sudah mereka kerjakan, sami'na wa ata'na. Tapi kalau Bani Israel ya, mereka mengatakan apa ketika disuruh nabinya? Sami'na wa asaina. Kita dengar tapi nggak kita jalankan. Itu Bani Israel. Beda dengan umatnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperintah Nabi dilakoni, dilarang Nabi ojo dilakoni. Ya. Pelajarannya salah satunya. Ada yang terakhir apa? Satu pelajaran lagi yang bisa diambil dari kisah ini. Siapa yang bisa? Karena ketika ada kisah di dalam Al-Quran itu pasti ada pelajarannya. Pasti ada apa? Pelajarannya. Ya. Apa? Ada yang bisa? Ada yang tahu misalkan apa? Pelajaran yang bisa diambil? Ya, tidak menuruti perintah Nabi. Ya mirip ya dengan masnya tadi, pembangkangan. Ya, yang lain. Tidak menuruti perintah Nabi berarti kan bangkang, ya gak manut. Apa pelajaran yang bisa diambil? Soalnya kisah dalam Al-Quran itu pasti ada pelajarannya. Ya. Pelajaran yang bisa diambil yang sebelum kita tutup, ya pelajaran yang kedua dan terakhir yang bisa kita ambil adalah bahwasanya kemenangan melawan orang kafir itu tidak ditentukan dengan jumlah. Tidak ditentukan dengan apa? Jumlah. Masih wonge akeh tapi nek gak gelem taat nang Gusti Allah ya tetep kalah. Jadi bukan hitungan jumlah. Hitungan jumlah. Ya. Bahkan ketika orang itu merasa dia jumlahnya banyak, bisa jadi dia kalah. Contohnya perang Hunain. Perang Hunain itu setelah Fatu Mekah, Nabi melawan bangsa Arab yang lain. Itu ketika Fatu Mekah kan orang Islam banyak ya. Di awal-awal perang kalah. Karena apa? Orang Muslim para sahabat itu merasa kita tidak akan mungkin kalah. Kita jumlahnya lebih banyak kok.
Mungkin orang-orang kafir nggak mungkin kalah, kita pasti menang. Sudah pede di awal, merasa sombong. Sombong kan nggak taat kepada Allah. Allah merintahkan jangan sombong. Ya. Maka ketika mereka mulai sombong, yakin dan percaya dengan kemampuan mereka sendiri, maka diberikan pelajaran. Mereka pun akhirnya kalah di awal. Ya, kalah di awal, tapi setelah itu Allah berikan kemenangan. Jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Talut dan juga Jalut ini. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore ini. Semoga memberikan manfaat. Ya, nggak ada yang perlu ditulis ya, cuma didengarkan saja ya, supaya bisa dikisahkan kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.